Ternyata kita bisa loh bikin channel kecebong yang lagi viral itu di rumah cuman pakai kukusan kayak gini. Jadi pertama-tama aku mau campurin dulu jelly cincau yang ukuran besar dengan tepung tapioka, tepung maizena. Tambahkan juga gula pasir, sedikit garam dan juga air. Untuk semua takarannya udah aku tulis di teks ya guys. Nah, semua bahannya ini tinggal kita aduk dulu sampai merata. Kalau udah tercampur merata dan gak ada yang menggumpal, baru tambahin sama secukupnya pewarna hijau. Campur merata, baru deh kita nyalakan kompor, masak di api kecil sambil terus diaduk. Dimasak sampai teksturnya tuh licin kayak gini. Nah, si adonannya ini pas masih panas-panas, langsung aja kita tuang ke alat kukusan kayak gini. Yang di bawahnya tuh udah aku sediain baskom yang udah berisi es batu dan juga air dingin, biar nanti si cendolnya tuh langsung beku ya guys. Karena hasilnya lumayan banyak, jadi mau aku pindahin ke baskom yang agak besar. Dan lihat ya, cendolnya walaupun aku aduk-aduk ini tuh nggak hancur sama sekali. Oke deh, cendolnya kita sisihkan dulu karena lanjut aku mau bikin saus gulanya. Jadi pertama-tama aku mau potongin dulu buah nangka. Sebenarnya sih ini opsional aja, tapi menurutku kalau cendol pakai nangka tuh enak banget deh, ada wangi-wanginya gitu loh. Nah, di sebuah panci aku campurin gula merah, sedikit garam, daun pandan dan juga air. Kalau udah mendidih dan mencair, baru kita masukin potongan nangka tadi. Dan tinggal kita sajikan aja bareng es batu, cendol dan juga saus gula. Oh iya, untuk santannya di sini aku ganti pakai susu cair ya guys. Gimana bikinnya gampang banget kan? Cocok nih kalau buat ada acara di rumah. Karena udah pasti enak dan hasilnya lumayan banyak. Jadi ini juga mau aku jadiin stok di kulkas. Biar kalau pas pengen yang dingin, tinggal bikin aja deh. Jangan lupa di recook dan selamat mencoba. STLR 77 tuh emang enak banget sih, tapi nggak cocok buat dompet aku yang harganya mahal banget. Karena aku ini kaum mending, jadi mending bikin sendiri di rumah, dapatnya lebih banyak, bisa puas makan satu keluarga. Rahasianya juga cuma ada di alpukat kok. Jadi pertama-tama alpukatnya kita kupas dulu. Setelah dikupas, sebagian alpukatnya ini mau aku potong jadi ukuran yang nggak terlalu kecil, dan sebagiannya lagi mau aku kerok dan masukin ke dalam chopper. Karena nanti alpukatnya ini mau aku chopper bareng gula dan juga air. Tinggal kita haluskan aja sampai halus. Oh iya, aku ini pakai alpukat yang 700 gram, jadi aku cuma pakai satu buah aja ya guys. Dan biar lebih ekonomis, untuk kelapa mudanya kita bikin aja yang versi KW. Tinggal campurin aja 2 saset jelly kelapa, tambahin gula dan juga air. Jangan lupa pakai santan, tinggal dimasak aja sampai mendidih. Tuang ke sebuah wadah dan biarin aja sampai jellynya ngeset. Selain jelly, aku juga mau ngerendam biji selasi sampai dia mengembang. Untuk kondimen lainnya, aku juga pakai buah nangka. Ini buah nangkanya masih mengkel, terus tinggal kita gunting aja jadi ukuran yang lebih kecil. Balik lagi ke jellynya, kalau udah ngeset, di sini aku potong dulu menjadi 4 bagian. Boleh pakai parutan atau dikerok pakai kerokan kelapa, biar nanti hasil jadinya tuh jadi cakep kayak gini. Campurin semua bahan yang udah kita siapin di mangkok yang agak besar. Tambahin susu evaporasi, susu kental manis dan juga susu cair. Masukin juga biji selasi dan jus alpukat tadi. Ini karena wadahnya kekecilan, jadi aku aduk dulu sampai merata. Baru aku ambil sebagian dan aku tambahin juga sama es batu. Manis, gurih, creamy, asli ini enak banget. Lewat di beranda siang-siang kayak gini apa nggak ngiler? Makanya jangan lupa di recook dan selamat mencoba. Creamy, seger, bikinnya gampang, cocok banget nih disajiin pas kumpul keluarga ataupun bareng bestie. Cocok juga buat dijadiin ide jualan. Nah, jadi pertama-tama aku mau kerokin dulu buah semangka, setelah itu sisihkan dulu aja. Karena lanjut aku mau bikin longan KW, karena yang asli itu lumayan mahal ya guys. Untung aja ada Prisa dari Mohler, yang rasa dan wanginya tuh beneran mirip banget. Banyak juga varian rasa lainnya. Harganya terjangkau, udah halal dan BPOM juga. Dan yang penting ini tuh tersedia di semua marketplace ya guys. Oke deh, balik lagi ke jelly yang tadi kita masak. Ini tuh udah mateng. Langsung aja mau aku tuang ke cetakan bulat kayak gini. Selain bikin yang rasa longan, aku juga bikin yang rasa anggur dan alpukat. Dan kalau udah ngeset, jellynya tinggal kita keluarkan aja dari cetakannya. Asli sih, ini rasa dan wangi longannya tuh berasa banget. Nah, kalau untuk jelly yang rasa anggur, di sini mau aku potong kotak kecil-kecil aja kayak gini. Kalau semua bahan udah siap, tinggal kita campurin aja ke dalam mangkok besar. Tambahkan es batu yang banyak, susu evaporasi dan juga susu kental manis. Rasanya yang creamy, seger, ada asam dan manisnya juga. Jadi emang cocok banget buat dijadiin ide jualan. Untuk produknya bisa kalian beli di marketplace kesayangan kalian. Dan jangan lupa join live buat dapetin promo menarik lainnya di Mohler Indonesia. Jangan lupa ikut dan selamat mencoba. Mulai sekarang kayaknya nggak usah lagi deh beli minuman ini di mall. Karena kalau di mall 40.000 cuma bisa dapat 1 cup. Kalau bikin di rumah 20.000 aja udah bisa minum satu keluarga. Jadi pertama-tama kita campurkan dulu teh aur dengan gula pasir. Ini kita masak di api yang paling kecil sampai nanti tuh dia jadi mengkaramel gini ya guys. Terus tinggal kita guyur aja pakai susu full cream, lalu masak di api kecil sambil terus diaduk sampai semuanya tuh tercampur merata. Masaknya nggak usah sampai mendidih ya guys, biar nanti tuh susunya nggak pecah.
terus biarin dulu aja sampai dia tuh dingin. Sambil nunggu aku mau campurin dulu jelly cincau dengan gula pasir. Tambahkan dengan 700 ml air, lalu tinggal dimasak aja sesuai petunjuk kemasan. Kalau udah mendidih langsung aja kita siram ke dalam es batu yang banyak. Nah, biar nanti itu menjadi lumut, jadi wajib banget ya kita aduk-aduk kayak gini. Oke deh, kalau semua jellynya udah hancur, tinggal dimasukkan aja milk tea yang udah kita bikin. Jangan lupa disaring ya, biar teh aurnya itu nggak keikat ke minum. Kalau mau lebih seger, bisa banget ditambahin es batu lagi atau disimpan di kulkas buat stok ya guys. Karena dari satu resep ini hasilnya juga lumayan banyak, asli sih kalian wajib banget recook dan selamat mencoba. Dulu jangankan buat dijual, buat dimakan sendiri aja nggak pernah ada yang mau. Tapi semenjak tahu cara ngolah kolang kaling yang bener, ini tuh malah jadi ladang cuan yang bisa untung sampai berkali-kali lipat. Nah, jadi pertama-tama biar nggak bau asem, jadi kolang kalingnya ini kita rendam dulu dengan tepung beras selama 20 menit. Setelah itu jangan lupa buat dicuci bersih dan biar nggak berlendir dan juga awet sampai berminggu-minggu. Jadi kolang kalingnya ini wajib banget kita kukus dulu selama 15 menit ya guys. Kalau di wajan aku mau campurkan gula pasir dengan perisap Prambors dari Mohler. Yang udah tersedia banyak pilihan warna dan rasa, aromanya wangi, harga terjangkau, udah halal dan BPOM, dan yang terpenting ini tuh udah tersedia di semua marketplace ya guys. Nah, kalau gulanya udah larut, baru deh kita masukin kolang kaling yang udah dikukus tadi. Lalu kita aduk merata, masaknya di api sedang cenderung kecil aja ya guys, sampai nanti tuh kuahnya menyusut dan warna kolang kalingnya ini lebih pekat ya guys. Kalau udah, tunggu dulu dingin dan bisa dimasukkan ke dalam toples. Dan manisan kolang kalingnya udah jadi. Ini tuh salah satu jajanan legend yang dari dulu sampai sekarang tuh masih banyak peminatnya. Apalagi kalau diolah dan dikemasnya kayak gini, jadi makin menarik kan. Ini tuh bisa disimpan di kulkas karena dimakan dingin jauh lebih enak, atau bisa juga dinikmatin pakai es batu dan susu cair kayak gini. Kalian wajib banget sih cobain di rumah, jadi jangan lupa recook dan selalu mencoba. Jadi ini rahasia biar suami kuat gak cuma 1-2 kali, tapi bisa 3, 4, 5, 6, 7 kali pun hajar. Jadi pertama-tama kita belah dulu pinang muda. Kalau udah tinggal dikeluarin aja bagian bijinya, terus tinggal diparut aja pakai parutan keju. Kalau teksturnya udah kayak gini, tinggal kita pinain aja ke dalam gelas biar lebih mantap. Jadi aku juga tambahin parutan jahe merah. Kalau nggak mau diparut bisa juga digeprek ya guys. Untuk telurnya aku pakai telur bebek, tapi bisa diganti pakai telur ayam kampung atau telur omega ya guys. Ini yang kita pakai cuman bagian kuningnya aja. Biar ada manis-manisnya, jadi aku juga tambahin sama 1 sendok makan madu. Tinggal dikocok aja sampai berbusa kayak gini. Kalau udah sisihkan dulu aja, karena lanjut aku mau ngerebus susu beruang. Susu beruangnya ini tinggal kita rebus aja sampai bener-bener panas. Terus tinggal dituangin aja ke dalam kocokan tadi, diaduk dulu sampai merata. Kalau udah merata kita saring dulu. Sajikan 10 menit sebelum tempur, dijamin deh gak akan ada lagi drama selera besar tapi tenaga tak ada. Hahaha, yang jomblo-jomblo minggir dulu ya, jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Modal ubi ungu bisa bikin es krim yang enak pol. Tampilannya juga mirip sama es krim yang mahal itu loh. Bocil di rumah jadi anteng dan gak jajan di luar lagi. Jadi pertama-tama kita potong-potong dulu ubi ungu. Kalau udah selesai dipotong, jangan lupa cuci bersih dan tinggal dikukus aja sampai ubinya ini empuk. Setelah ubinya empuk dan matang, pindahin ke sebuah chopper, campurin sama gula pasir, susu kental manis, dan juga susu cair. Ini nggak ada takaran khusus, disesuaikan aja sama banyaknya ubi yang kalian pakai. Terus tinggal chopper aja sampai halus. Kalau teksturnya udah kental kayak gini, pindahin ke sebuah cetakan jelly atau cetakan es krim dan masukkan ke dalam freezer sampai beku. Sambil nunggu beku, di sini aku mau sangrai dulu kacang tanah. Ini kita sangrai sampai mateng sambil dikupas gini nih kulit arinya. Kalau udah mateng tinggal dicopper aja. Lanjut aku mau lelehkan coklat batang. Tinggal kita tim aja di atas air panas. Tim sampai coklatnya ini meleleh. Kalau udah meleleh tinggal dicampurin aja sama kacang yang udah dihaluskan. Balik lagi ke es krimnya. Ini es krimnya udah beku. Aku taruh di freezer sekitar 8 jam. Dia udah beku dan padat kayak gini. Keluarkan dari cetakan dan ini tuh beneran di hasilnya cakep banget. Tinggal dimasukin aja ke dalam coklat yang udah kita lelehkan dan dicampurin kacang tadi. Gimana? Tampilannya udah mirip banget kan sama es krim yang mahal itu. Selain tampilannya yang menarik, ini tuh beneran enak banget loh guys. Ubi ungunya tuh lembut banget, coklatnya juga keras, jadi enak banget. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Ternyata cuman modal beras di rumah yang dicuci bersih udah bisa bikin imun booster alami. Jadi pertama-tama beras yang udah dicuci tinggal kita sangrai aja. Sangrai berasnya sampai dia kering dan agak kecoklatan. Kalau udah berasnya kita sisihkan dulu aja karena aku mau lanjut campurin
air, jahe, dan juga gula merah. Kaget banget tangan kena ujung panci, asli panas banget ini guys. Kita masak gulanya sampai larut. Sambil nunggu aku mau blender dulu kencur sama beras yang udah disangrai. Tambah sama sedikit air biar ngeblendernya jadi lebih gampang. Selain di blender bisa juga diulek manual ya guys. Cuman aku lagi mager ngulek, ya udah jadinya aku blender. Terus tinggal kita masukin aja ke dalam larutan gula tadi. Karena tadi pakainya air mentah, jadi kita masak lagi sampai mendidih. Aku juga tambahin sama sedikit garam. Kalau jamunya udah hangat baru deh kita saring. Dengan modal beras dan kencur udah bisa bikin imun booster alami di rumah. Jamu beras kencur yang punya segudang manfaat cocok banget nih nemenin cuaca pancaroba kayak gini. Biar imun tetap kuat, aktivitas lancar, pokoknya enak banget. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba.